Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan saya Bening di podcast SD Anak Mas. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan teman saya, Meka dan Zalfa. Assalamualaikum Meka dan Zalfa. Waalaikumsalam Bening. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana nih puasanya? Masih kuat kan? Masih dong, teman-teman harus kuat ya puasanya. Harus dong. Nah, aku mau tanya-tanya nih tentang sholat. Kalian sudah tahu belum bahwa sholat adalah tiang agama loh? Ya Bening, as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Maksudnya gimana tuh Mek? Kalau kita melaksanakan sholat dengan baik dan khusyuk, maka kokohlah agama Islam. Kalau kita tidak melaksanakannya dan melalaikannya, maka runtuhlah agama Islam. Nah, bukan hanya itu loh, sholat juga merupakan salah satu amalan yang pertama kali dihisab di alam kubur nanti. Aku jadi merinding, takut ibadah sholatku tidak dikabulkan. Iya, aku juga takut kalau ibadah sholatku sudah benar atau belum ya, karena ada hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Iya benar, aku juga pernah lihat seorang wanita lagi sholat dan kelihatan kakinya. Apakah itu sah atau tidak ya sholatnya? Kaki merupakan salah satu aurat dari perempuan, jika laki-laki dari pusar hingga lutut. Nah teman-teman, jika seorang perempuan terlihat aurat kakinya, maka sholatnya tidak sah. Jika tidak sengaja bagaimana? Jika tidak sengaja dan segera ditutupi, maka insya Allah sholatnya tetap tidak batal. Oh begitu ya. Ya Mek, dulu pas kecil aku juga pernah makan coklat. Lalu coklat itu nyangkut di liku. Saat aku sholat, aku kemakan coklat itu. Apakah kira-kira sholatku batal atau tidak ya? Minum atau makan sengaja itu bisa membatalkan sholat, Zalfa. Oh, jadi lain kali besok-besok aku kalau sholat, lain kali kalau aku sholat berwudu dan sikat gigi dengan benar agar tidak ada sisa makanan yang nyangkut di gigiku. Terus aku juga pernah nih melihat ada seseorang sholat dengan posisi yang tidak benar. Maksudnya arah kiblat yang tidak benar. Apa ya hukumnya? Arah kiblat di mana-mana memang berbeda, Zalfa. Tergantung letak posisimu berada. Makanya sebelum kita sholat lebih baik kita mengecek dengan aplikasi menggunakan HP atau bertanya kepada orang sekitar kita. Kalau nggak salah ada dalilnya. Aku catat nih di surah Al-Baqarah ayat 144. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Kalau baju atau badan kita terkena najis, maka akan batal sholatnya. Betul tidak? Benar, Zalfa. Sebentar ya, aku lihat hadisnya dulu. Bersihkanlah diri dari kencing, karena kebanyakan siksa kubur berasal dari kencing tersebut. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Kebanyakan siksa kubur gara-gara bekas kencing. Hadis riwayat Al-Hakim. Itu artinya saat kita selesai buang air kecil atau besar harus dibersihkan dengan benar ya, agar salat kita diterima oleh Allah. Masya Allah, ternyata banyak hal yang belum Zalfa ketahui tentang batal atau najis saat sholat. Setahu aku sih cuma buang angin. Benar, Zal. Bukan hanya itu. Ternyata jika kita bergerak berlebihan saat sholat, itu mampu membatalkan sholat loh. Oh ya, soalnya aku suka garuk-garuk kepala. Apakah itu membatalkan sholat? Ada beberapa gerakan yang diharamkan oleh Zalfa, justru itu membuat sholatnya kita batal. Iya, dikatakan gerakan haram. Ada 3 syarat. Yang pertama, gerakan yang banyak. Yang kedua, gerakan yang berturut-turut. Yang ketiga, gerakan karena dilakukan bukan saat darurat. Kalau ada bagian baju atau bagian badan kita terkena najis, kalian tidak apa-apa untuk bergerak. Iya, benar banget. Kalau itu namanya gerakan wajib, Zalfa. Gerakan yang harus kita lakukan karena agar sholat kita tetap diterima oleh Allah. Sebentar ya, ini ada kisahnya kok. Hal ini sebagaimana pernah terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu datang malaikat Jibril sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang
berjamaah dengan yang lainnya. Lalu Jibril memberitahukan bahwa di sendal beliau ada najis. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencopotnya. Sedangkan beliau sedang sholat dan beliau terus melanjutkan sholatnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, contoh gerakan wajib lainnya yang harus kita lakukan apabila seorang salah menghadap kiblat dan ada orang yang memberitahunya, maka orang itu wajib memutar badannya ke arah kiblat yang benar. Itu merupakan gerakan yang wajib kita lakukan supaya sholat kita tetap sah loh teman-teman. Oh gitu ya, penting untuk kita ingat nih, gerakan sholat tidak boleh, kita bergerak tidak boleh saat sholat. Dan kita harus selalu menjaga najis dan aurat. Kalian juga tahu nggak kalau berbicara saat kita sholat itu batal loh. Nah, kayaknya ada kisahnya deh, aku catat. Coba deh aku lihat. Dari Muawiyah bin Hakam As-Sulaimi radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata padanya, ketika ia menjawab ada seorang yang bersin dan menyebut yarhamukallah, lalu orang pada memandanginya. Ingatlah, sholat itu tidak pantas di dalamnya terdapat perkataan manusia. Sholat itu hanya tasbih, takbir, dan bacaan sholat Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, bincang-bincang dengan kalian ilmuku semakin banyak. Alhamdulillah, dari pembelajaran kita tentang pembatasan ini, semoga sholatnya kita dijaga ya. Amin. Amin. Wah, udah azan nih teman-teman. Yuk kita sholat dulu. Ayo. Sampai sini dulu ya obrolan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Bening dan kawan-kawan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان